Shalom saudara, kembali kita berjumpa di Mezbah Doa hari ini. Dan mari sama-sama kita menyiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan kita membawa seluruh hidup kita masuk di dalam hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apapun kondisi keadaan saudara hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita dan menolong hidup kita dan siap memberkati setiap hidup kita. Yuk mari sama-sama kita yang mau masuk di dalam Mezbah Doa ini, saya ajak kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Terima kasih untuk berkat, penyediaan, pertolongan dan perlindungan, kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kami. Apapun kondisi keadaan kami hari-hari ini, kami tetap percaya Tuhan selalu pegang kendali atas kehidupan setiap kami. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Apapun yang kami alami bersama-sama dengan Tuhan, kami dapat melewati semuanya. Dan kami beroleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari berkati kami di dalam Mezbah Doa hari ini. Biar kami merasakan kuasa dan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami dan keluarga kami semuanya. Kami siapkan hati kami untuk kami memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih ya Tuhan, sungguh hebat, sungguh ajaib kejadian yang Kau perbuat bagi kami. Kami bersyukur sebab Kau baik dalam segala situasi kami. Kami pandang Yesus Kristus Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau ada bersama kami di segala musim hidup kami, Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kami mau katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mari nyatakan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini. Jadikan ini sebagai syukur-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama naikkan syukur. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi katakan, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari sekali lagi katakan, bersamamu Tuhan, bersamamu, bersamamu Bapa. Ini menjadi doa kami. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sembah Tuhan, Engkau sungguh besar bagi kami, Yesus. Hianaralabaya sandaralamu, Hurianaralabaya sirianaralabaya sando. Haleluya Tuhan, syukur kami naikkan, sembah kami naikkan, sebab Engkau Allah yang sungguh layak terima syukur dan pujian. Mari datang padanya sembah Yesus. Hinaralabaya syariaralabaya so. Kau hadir bagi kami Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati Engkau, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang sungguh kami nantikan Tuhan. Hurianaralabaya syariaralamo yaso. Nikmati hadirat-Nya saudaraku. Malam hari ini izinkan Tuhan, izinkan Tuhan untuk berperkara dalam hidupmu. Izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu. Haleluya. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan hadir. Janji-Mu ajaib bagi kami Tuhan.
janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Mari nyatakan, ku percaya janji-Mu ajaib, yes Lord, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama kita deklarasikan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, yes, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Lagi nyatakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Mari bersyukur. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Nyatakan Tuhan, terukir dalam bagi kami malam hari ini. Ini yang kami nanti-nantikan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lagi ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kinaralabaya shanaralamu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kami angkat iman kami. Janji-Mu terukir dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah padamu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami serahkan hidup kami padamu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mengucap syukur Tuhan buat janji-Mu yang luar biasa, yang ajaib, menolong kami tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah berlambat-lambat, Engkau selalu tepat pada waktunya menolong setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, anugerah-Mu besar dalam setiap hidup kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, keluarga kami, semuanya yang ada pada kami serahkan kepadamu. Karena Tuhan, Engkau yang memiliki segalanya. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkehendak atas kehidupan kami, menyatakan isi hati-Mu. Buat kami lebih lagi, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kami terus mengikuti arahan Tuhan. Kami terus mengikuti tuntunan Tuhan buat kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami bisa fokus dengan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki terjadi dalam hidup kami. Keluarga kami, bisnis, usaha kami, semuanya. Kami tepat mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kepada kami kerelaan untuk kami sama-sama menerima setiap pesan-Mu hari ini. Bicaralah ya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu dan bicaralah pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar setiap arahan Tuhan dan pesan Tuhan hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Luar biasa saudara, kita berjumpa lagi di Mezbah Doa hari ini. Dan mari sama-sama saya ajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21. Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai ayat 8. Lebih dulu kita mau baca ayat ini dan nanti akan dibantu untuk membacakan ayat firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 8. Yohanes 21 berbunyi, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut.
Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Amin. Saudara, kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ini, kisah yang sering selalu kita hafal dan kita selalu baca ayat firman Tuhan. Saudara, pada waktu itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jumlah muridnya pada waktu itu 7 orang. Jadi kenapa 7 orang? Saudara, pada zaman dulu, hukum Romawi mengatakan satu perkara itu sah jika ada, untuk perkara ahli waris itu sah jika ada 7 orang saksi. Jadi, tidak kebetulan ada 7 orang murid Yesus yang menyaksikan penampakan diri dari Tuhan Yesus pada waktu itu. Kalau kita melihat apa yang ada dan terjadi di Danau Tiberias atau Danau Galilea ini merujuk pada satu peristiwa di mana Yesus mengawali pelayanannya, memanggil ke-12 muridnya juga di Danau Tiberias. Dari sana Tuhan Yesus memanggil muridnya satu-satu, ya, termasuk Petrus yang waktu itu sedang membereskan jalannya dan dia mengikuti Yesus. Tidak satu kebetulan Tuhan memakai spot Danau Galilea atau Danau Tiberias ini untuk menampakkan diri kepada 7 muridnya. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Kita mau belajar ada ciri-ciri murid yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau saya ingin sampaikan pada hari ini, ada ciri-ciri dari murid, tanda murid yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, pada waktu mereka memutuskan untuk mencari ikan, Petrus menginisiasi untuk mencari ikan, memancing, dan murid-murid yang lain meresponi dan mereka menjala mencari ikan sepanjang malam, dan mereka nggak mendapatkan hasil satupun ikan yang didapat. Dan tiba-tiba saat pagi ada satu suara dari pinggir Danau Tiberias yang menanyakan apakah mereka ada sesuatu untuk dimakan. Dan mereka menjawab, tidak ada. Dalam keadaan frustrasi, kecewa, nggak mendapatkan hasil, putus asa, mungkin jawaban mereka tidak ada itu dengan nada yang sangat tidak mengenakan di telinga. Ya. Kemudian suara itu mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, dan kamu akan mendapatkan ikan itu. Begitu mereka mendengar pernyataan, instruksi dari orang di pinggir pantai untuk menebarkan jala di sebelah kanan, mereka menebarkan jala mengikuti suara itu. Dan pada waktu mereka narik jala mereka, ternyata ada ikan di dalamnya. Saat itu juga, murid Yesus yang namanya Yohanes, ya, seperti mengalami deja vu. Dia pernah mengalami peristiwa yang sama. Ini
peristiwa yang tepat sama pada waktu dulu mereka mengalami bersama dengan guru mereka, Yesus. Sebelum Yesus disalibkan dan mati dan dibangkitkan. Yohanes yang melihat hal ini, dia mengalami kepekaan, bisa mengenali bahwa itu Tuhan. Saudara, di dalam Lukas pasal 5 ayat 5, kalau saudara baca, di sana ada peristiwa sama. Murid-murid tidak mendapatkan ikan, dan kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menebarkan jala, dan mereka menebarkan jala dan mendapat ikan yang banyak. Tapi bedanya dengan peristiwa ini, jala mereka di dalam Lukas pasal 5 ayat 5, itu jala mereka koyak, sobek. Tapi di dalam peristiwa Yohanes 21 dikatakan jala itu tidak koyak. Saudara, ciri yang pertama yang kita mau belajar dari murid yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bisa belajar dari Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Ciri yang pertama adalah memiliki pengenalan akan Tuhan. Di ayatnya yang ke-7, di sana Yohanes begitu melihat semua peristiwa yang terjadi, dia memiliki pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan dia bisa tahu dengan tepat bahwa itu Yesus, itu Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau kita menjadi murid. Tuhan mau kita nggak sekedar menjadi orang Kristen biasa, tapi Tuhan mau setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita menjadi murid-muridnya Tuhan. Yohanes memiliki pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan, dan dia memiliki ketajaman sehingga dia dengan tahu dengan pasti bahwa itu adalah Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan pengenalan kita akan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai seorang murid? Saudara, apa yang menjadi dasar dari pengenalan kita akan Tuhan? Maka ini yang harus kita kerjakan. Kita harus membaca Alkitab kita dan merenungkannya secara teratur setiap hari. Saudara, mau nggak mau kita harus mempelajari setiap firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, janjinya di dalam setiap firman itu. Kita harus membacanya sehingga kita bisa memiliki pengetahuan, kita bisa memiliki pengenalan akan Tuhan, kita bisa memiliki pengetahuan, pengenalan akan firman Tuhan. Dari setiap apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya, kita tahu di situ Tuhan yang menyatakannya. Nah saudara, setelah itu kita juga belajar memiliki kebiasaan untuk berdoa. Yohanes sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus, dia orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, orang yang dekat dengan gurunya. Dia memiliki kebiasaan selalu bersandar di dada Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita juga perlu sama-sama meneladani apa yang Yohanes, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan. Dia memiliki kedekatan, dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai kebiasaan untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Kita bisa belajar untuk memiliki kebiasaan setiap hari berdoa. Kita belajar untuk membangun keterhubungan kita dengan Tuhan. Kita belajar untuk kita lebih dekat lagi. Sehingga Yohanes ini bisa dikatakan adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Karena dia memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus. Nah, Yohanes memiliki pengetahuan akan Tuhan. Pada waktu dia mengatakan hal ini, memberitahu Petrus, itu Tuhan. Petrus dengan spontan, bukan uhui, ya, dengan spontan dia menanggapi, meresponi apa yang Yohanes katakan, itu adalah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Begitu dia melihat jala itu penuh dengan ikan, dia dan tahu itu adalah Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Dia kemudian berpakaian,
Dia nggak ingin menemui Yesus dalam keadaan yang hanya bertelanjang dada. Tapi dia berpakaian, dan apa yang dikerjakan setelah dia berpakaian? Dia nyebur. Dia mencemplungkan dirinya ke danau, berenang, dan menjumpai Yesus di tepi pantai Danau Tiberias. Saudara, Petrus memiliki semangat, respon, antusias. Ciri murid yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang kedua, dia memiliki respon dan semangat, antusiasme dalam dirinya. Saya berdoa kita memiliki respon yang sama seperti apa yang Petrus punya. Petrus orang yang sangat responsif dengan apa yang Yesus katakan. Dia sepertinya orang yang FOMO, dalam tanda kutip, ya, FOMO yang positif nih saudara. Dia ingin menjadi orang yang pertama berjumpa dengan Yesus. Dia langsung terjun ke dalam danau, dia berenang, dan dia menjumpai Yesus. Buat Petrus, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Selain dari Lukas pasal 5 ayat 5, Petrus memiliki pengalaman secara khusus bagaimana dia meminta diizinkan Yesus pada waktu dia berjalan di atas air, dia turun dari perahu, dia menjumpai Yesus di tengah gelombang dan badai, angin ribut pada waktu itu. Saudara, Petrus memiliki dalam ingatannya jelas dia punya pengalaman yang dia sangat membekas dalam hidupnya. Bagaimana dia meresponi waktu Yesus berjalan di atas air. Dia minta supaya dia turun dari perahu dan dia berjumpa dengan Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 21, respon Petrus, respon yang masih sama. Dia menerjunkan dirinya berenang menuju tepi pantai untuk menjumpai Yesus. Orang yang pertama menjumpai. Saudara, ini adalah semangat. Ini bicara tentang respon yang luar biasa. Sebagai orang Kristen dan murid Tuhan, kita juga diminta untuk punya respon dan antusias yang luar biasa. Saudara, dari sharing apa yang disampaikan oleh Yohanes, Petrus memiliki respon yang luar biasa. Dari sini kita belajar ya, supaya kita memiliki semangat ya, dan respon yang luar biasa menanggapi apa yang Tuhan kerjakan di depan kita. Hari-hari ini, ayo sama-sama kita memiliki respon seperti Petrus. Semangat, jangan sampai pudar semangat saudara. Saya percaya hari itu di Yohanes pasal 21 ini, Petrus juga memiliki semangat yang pudar. Dia sedang frustrasi. Dia harus mencari ikan. Dia harus bergumul dengan kehidupannya. Dia harus bergumul dengan urusan dapur dari rumahnya. Tapi begitu dia melihat bahwa ada Tuhan Yesus di sana, semangatnya, responnya menyala hari itu. Dia tahu Tuhan ada di sana. Saudara, ini luar biasa. Kita yang bisa pelajari dari Petrus, punya respon dan semangat yang luar biasa, antusias yang luar biasa. Kemudian di ayat yang ke-8, saudara, di sana dikisahkan bahwa para murid setelah Petrus terjun ke dalam danau, berenang menjumpai Yesus, 6 murid yang lain, mereka tetap ada di dalam perahu. Mereka menarik ikan itu masuk ke dalam perahu mereka. Mereka bekerja sama, melakukan sesuatu apa yang sudah Tuhan perintahkan, dan mereka menjala ikan itu, mereka menariknya masuk ke dalam perahu, dan kemudian mereka mendayung perahunya merapat ke pantai di tempat Yesus ada. Saudara, ini bukan bicara siapa yang paling cepat berjumpa dengan Yesus. Tapi kita bisa lihat ada murid-murid yang lain. Mereka coba bayangkan kalau semua murid responnya seperti Petrus. Ya,
Semua terjun ke dalam danau dan berjumpa dengan Yesus. Kira-kira bagaimana dengan ikannya? Ya. Atau responnya seperti murid-murid semua ada di dalam perahu. Ya. Nggak ada yang memiliki semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Ya. Sudah kita bisa lihat nih, ada berbagai tipe murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan saya percaya kita juga punya tipe yang berbeda-beda. Tapi ayo sama-sama kita memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Murid ini bicara tentang memiliki kesediaan menolong dan melakukan pekerjaan Tuhan. Ciri murid yang ketiga yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ciri yang ketiga adalah memiliki kesediaan, availability, untuk menolong dan melakukan pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini, apakah saudara, tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah saudara memiliki kesediaan menolong dan melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara? Murid yang ini dia sedang menarik ikan itu masuk ke dalam perahu. Dia menarik jalannya. Kita bukan hanya belajar memiliki pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan aja, tapi kita juga belajar untuk mengerjakan kebenaran itu, melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita, lewat perbuatan kita. Yuk saudara, hari-hari ini kita nggak cukup hanya cuma punya pengenalan akan Tuhan, punya pengetahuan akan Tuhan, punya respon, tapi kita juga belajar untuk melakukan apa yang sudah kita kenali lewat pengenalan kita akan Tuhan. Lewat pengenalan kita akan firman, kita lakukan, kita kerjakan dalam perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cerminkan itu, kita wujudkan itu. Ini adalah ciri murid yang ketiga, memiliki kerelaan untuk melakukan dan menolong pekerjaan Tuhan. Saudara, apakah saudara punya kerelaan atau kesediaan untuk menolong pekerjaan Tuhan? Atau untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Jangan berhenti sampai saudara mengenal Tuhan dan meresponi. Tapi belajar untuk kita mulai melakukan, melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan nggak mau saudara bertumbuh secara sendirian. Tuhan mau saudara juga mempraktekkan apa yang saudara sudah pelajari dalam kehidupan saudara sehari-hari. Nah, selanjutnya kita baca di dalam Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 dan sampai ayatnya yang ke-23. Silahkan. Yohanes 21 ayat 15. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, saudara, kita lihat di dalam ayat ini, pada waktu Petrus udah
sampai di tepi pantai dan semua murid berkumpul. Mereka makan ikan hari itu dan Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Tapi kalau di dalam bahasa asli dari kata mengasihi aku, kata kasih yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu dalam 3 pertanyaan itu menggunakan 2 kata yang berbeda. Kata kasih di dalam pertanyaan pertama dan kedua, Yesus memakai kata agape. Tingkat kasih derajat yang paling tinggi, kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dia tanyakan itu kepada Petrus. Kita tahu Petrus sebagai murid yang dikenal pada waktu itu sebagai murid yang menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dari peristiwa yang masih segar di dalam ingatan Petrus, Yesus menanyakan hal ini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata kasih itu agape. Tentu saja Petrus ditanyakan dengan pertanyaan ini mungkin jadi salah tingkah. Dia nggak bisa lihat face to face dengan Tuhan Yesus. Dan dia jawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Jawaban Petrus nggak bisa match dengan, tidak bisa cocok dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Petrus mengatakan dengan kata, aku mengasihi engkau, dengan kata phileo. Phileo itu adalah kasih antara teman, sahabat. Padahal pertanyaan Yesus adalah, kasih Allah. Kamu mengasihi aku dengan kasih Allah enggak? Tapi jawab Petrus, aku mengasihi engkau dengan kasih seorang sahabat. 2 kali Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama. 2 kali juga Petrus menjawab dengan kata phileo. Di pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus menurunkan derajat dari kata kasih tadi. Dari agape, Tuhan Yesus pakai kata phileo. Petrus, kamu phileo enggak sama aku? Ya. Petrus menjawab, aku phileo sama Tuhan. Tapi Petrus hatinya sedih. Ya. Karena dia tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kasih yang agape. Sehingga Tuhan harus menurunkan derajatnya dengan kata phileo. Saudara, pada hari itu saya rasa hati Petrus rasanya campur aduk. Rasa bersalah, rasa malu, semuanya tercampur menjadi satu. Dari semangat yang tadi ingin berjumpa dengan Tuhan, setelah sampai di hadapan Yesus, rasanya langsung speechless, nggak bisa berbicara apa-apa. Tapi Tuhan tahu, Tuhan ingin memulihkan hati Petrus di waktu-waktu ini. Karena dia punya rencana yang luar biasa atas kehidupan Petrus. Karena itu Tuhan menanyakan hal ini. Dan jawaban yang sama yang Tuhan berikan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, sebelum Tuhan memberikan mandat kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, Tuhan ingin memulihkan hati Petrus lebih dahulu. Sama dengan kita, Tuhan ingin memulihkan hati kita. Tuhan ingin menyembuhkan luka-luka kita, rasa bersalah kita pada Tuhan. Setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan, jangan itu menghalangi kita untuk kita mengikuti dan melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin hati kita dipulihkan. Ciri yang keempat, murid yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memiliki hati untuk umat Tuhan. Tuhan memberikan rencananya lewat Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara siap untuk membimbing orang-orang yang ada di sekitar saudara, mengembalakan mereka? Apakah itu orang-orang yang ada di kantor saudara, karyawan, rekan kerja? Apakah itu di
di sekolah, apakah itu di dalam keluarga atau di dalam komunitas saudara. Apakah saudara punya hati untuk mereka, untuk jiwa-jiwa? Ciri murid yang keempat yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia memiliki hati untuk umat Tuhan. Hari-hari ini, saudara, apapun komunitas yang saudara ada, teman-teman saudara, lingkungan saudara, jadikan itu satu beban dari Tuhan untuk saudara membimbing mereka untuk mengenal Tuhan. Apalagi kalau saudara ada di dalam Kersel, milikilah teman-teman yang luar biasa, punya hati untuk umat Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bawa mereka kepada Tuhan. Miliki hati untuk umat Tuhan. Saya percaya kehidupan saudara sebagai murid, bukan sebagai orang Kristen, saudara akan menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena murid itu nggak sekedar jadi orang Kristen. Murid, dia akan memiliki hati Tuhan. Dia memiliki hati yang mengasihi, kasih agape itu dalam hidupnya. Kita baca berikutnya di ayatnya yang selanjutnya. Sampai ayatnya yang ke-23. Murid yang dikasih Yesus, ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Lanjut dari ayatnya yang tadi sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita baca sama-sama. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat 20, murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Amin. Haleluya. Kita lihat setelah percakapan Petrus dengan Yesus dan ada amanat atau mandat yang Tuhan berikan kepada Petrus untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Kemudian Petrus melihat sebelahnya, mungkin di situ ada Yohanes, ya. Dia menanyakan kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi sama dia? Padahal setelah Petrus mendapat mandat, Tuhan Yesus sedikit bernubuat kepada Petrus, ya, apa yang akan dia hadapi ke depan. Dan pada waktu Petrus mendapatkan pesan itu, dia kemudian berpaling lihat Yohanes dan dia menanyakan kepada Tuhan, kalau dia gimana Tuhan? Ya. Apa yang dijawab Yesus pada Petrus? Petrus, enggak usah kepo lah, ya. Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku. Saudara, ini ciri yang kelima. Murid yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, memiliki fokus untuk mengikut Tuhan. Tadi kalau yang pertama tadi, memiliki pengenalan akan Tuhan. Yang kedua,
memiliki respon dan semangat. Yang ketiga, memiliki kesediaan untuk menolong dan melakukan pekerjaan Tuhan. Yang keempat tadi apa? Memiliki hati untuk umat Tuhan. Nah, ini yang kelima. Ciri murid yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memiliki fokus untuk mengikut Tuhan. Saudara, sebagai orang yang hidup di dunia ini, jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Petrus begitu dia mendapat pesan dari Tuhan, dia melihat Yohanes dan dia ingin tahu apa yang akan terjadi dengan Yohanes. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai murid, tidak baik jika kita membanding-bandingkan diri kita dengan murid yang lain. Jangan kita membandingkan keberhasilan kita, keadaan kita, kondisi saat ini dengan orang lain. Apapun situasi, kondisi, keberhasilan, kesuksesan saudara hari ini, tetap saudara mendapat pesan dari Tuhan, ikutlah aku. Jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Jangan compare-compare saudara. Begitu saudara melakukan comparison atau membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan mengalami yang pertama, kita nggak bahagia dengan keadaan kita. Otomatis setan mencari celah untuk mencuri sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita jadi dengki, iri, serba nyinyir, serba mengkritik setiap apa yang terjadi, dan kita kehilangan sukacita tanpa kita sadari. Setan memakai itu dan kita nggak memiliki rasa syukur atas kehidupan kita. Ingat saudara, setiap kita memiliki gelanggang pertandingan kita sendiri masing-masing. Kita punya track berbeda-beda. Setiap murid Tuhan punya track yang berbeda-beda. Dan jangan kita memposisikan diri kita ke dalam track orang lain atau track orang lain diposisikan dalam track kita. Jadinya adu nasib. Saudara, tanpa kita sadari, kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita kehilangan fokus kita. Saudara kehilangan visi ke depan. Saudara kehilangan goal, purpose yang Tuhan ingin kita tuju di sana. Petrus diperingatkan Tuhan, itu bukan urusanmu, tapi kamu ikutlah aku. Saudara, yuk kita sama-sama fokus dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Fokus mengikut Tuhan. Di era sosial media sekarang, banyak hal yang bisa kita lihat, banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Tapi juga ada sisi negatifnya. Seakan-akan kita mulai membandingkan diri kita dengan orang yang lain. Seakan-akan kita berkompetisi. Pelayanan yang satu berkompetisi dengan yang lain. Seolah-olah kita ingin menampilkan hal-hal yang wow, luar biasa. Yang too good to be true sebenarnya. Saudara, kalau kita memiliki spirit yang seperti itu, kita akan kehilangan visi kita ke depan. Kita akan kehilangan fokus kita ke depan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, itu bukan urusanmu, tetapi kamu ikutlah aku. Hari-hari ini, ciri-ciri murid yang memiliki perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memiliki fokus untuk mengikut Tuhan.
Saudara, biar kita hari-hari ini jadi murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita nggak sekedar bergereja, kita nggak sekedar melayani, kita nggak sekedar melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kita mengalami 5 ciri tadi yang kita sudah belajar sama-sama. Nah, sekarang kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama fokus untuk kita berdoa, dan nanti di penghujung mesbah doa hari ini kita akan bersyafaat, kita akan berdoa buat saudara-saudara yang memerlukan pertolongan untuk didoakan. Haleluya. Setiap hari ku dibarui, ku datang padamu, masuk hadiratmu, ku disegarkan dan dipulihkan saat ku datang dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Ini menjadi doa kami, Bapa. Bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami menjadi murid Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Kami memiliki ciri-ciri yang sudah kami pelajari dalam sharing hari ini. Kami memiliki pengenalan akan Tuhan. Kami memiliki respon dan semangat yang menyala-nyala dalam hidup kami. Kami memiliki kerelaan, kesediaan untuk melakukan dan menolong setiap pekerjaan Tuhan. Kami memiliki hati untuk umat Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Kami juga memiliki fokus untuk kami mengikut Tuhan. Di tengah segala kesibukan di dunia ini, di tengah segala banyak hal yang ditawarkan di dunia ini, biarlah kami boleh fokus pada purpose yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kami. Biarlah kami berlari-lari, mengarahkan mata kami ke depan, untuk fokus pada janji-janji Tuhan yang disediakan di hadapan kami. Sehingga kami finishing well ya Tuhan. Sehingga hidup kami meraih segala hal, bukan dengan kekuatan kami, tapi karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami. Dan kami tepat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan sampai hari ini, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bimbing kami, tolong kami. Roh Kudus pimpin kami. Kami mau mengarahkan hati kami, pikiran kami, segenap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk melakukan purpose, destiny Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong umat-Mu yang hari ini ada di dalam mezbah. Kami berdoa, Kau panggil mereka Tuhan, untuk masuk di dalam tujuan-Mu, untuk masuk di dalam rencana-Mu Tuhan, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka.
Dan hari-hari ini di antara mereka yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit, Rabaka Shanda Mata Karalaba Shanda Mata Karalaba. Engkau Yehova Rafa, Engkau yang menyembuhkan. Tuhan, banyak hal yang kami saksikan, pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa dan ajaib. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam apa yang kami saksikan dan dengar, Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu hari-hari ini, mereka yang ada di dalam kondisi sakit penyakit, Rabakasyanda Mata Karalabataka, Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menanggung setiap sakit kami, Engkau yang sudah menanggung setiap penderitaan kami, dan oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan, umat-Mu disembuhkan. Sampaikan firman-Mu, dan firman-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Baik penyakit organ-organ dalam, organ pernafasan, organ pencernaan, atau apapun dalam kehidupan mereka. Sel-sel syaraf-syaraf, kanker sekalipun. Kami berdoa semuanya Tuhan, semua tulang-tulang mereka sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh, jiwa, dan tubuh mereka dalam keadaan yang baik-baik saja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa setiap mereka yang mengalami pergumulan di dalam keluarga mereka, hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan yang mengalami konflik hari-hari ini, hubungan yang sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, biarlah kasih-Mu hari ini memulihkan setiap hati, memulihkan setiap jiwa mereka. Rabakas Shanda Mata Karalaba, suami, istri, anak Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, hubungan-hubungan yang tidak baik hari-hari ini, Tuhan pulihkan Tuhan, Tuhan sembuhkan ya Tuhan, hati yang luka, hati yang kecewa, bahkan setiap akar kepahitan, semuanya dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gantikan dengan kasih yang mula-mula, kasih yang luar biasa mengalir dalam kehidupan mereka. Kasih Bapa surgawi memenuhi setiap hati dan jiwa dari keluarga demi keluarga ya Tuhan. Sehingga setiap hubungan menjadi hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, hubungan yang semakin akrab, hubungan yang semakin dekat satu sama lain, hubungan yang semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami bawa terus keluarga-keluarga mereka, mereka yang ada di ambang perceraian. Tuhan, kami berdoa kasih-Mu hadir, Tuhan hadir di tengah keluarga-keluarga ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak terjadi perceraian, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang ada di dalam pergumulan dalam bisnis, pekerjaan, kami berdoa Tuhan, menyerahkan segala bisnis, usaha, pekerjaan anak-anak-Mu hari-hari ini. Tuhan, Kau tuntun setiap kami, beri hikmat kepada umat-Mu, mereka yang ingin memutuskan segala sesuatu. Tuhan, biarlah Engkau mewahyukan kehendak-Mu buat mereka. Buat mereka mengenal kehendak Tuhan. Buat mereka tahu sehingga apa yang mereka kerjakan dan mereka putuskan adalah keputusan dari Tuhan. Hikmat Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh merasakan damai sejahtera. Dan kami percaya berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan tercurah. Setiap pintu-pintu yang tertutup dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bukakan pintu berkat-Mu. Setiap transaksi Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tuhan jauhkan dari setiap transaksi palsu, penipuan apapun juga. Di dalam nama Yesus, kami tolak semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga berkati umat-Mu yang di dalam studi, kuliah, sekolah mereka. Baik yang ada di kota ini, di luar kota maupun yang di luar negeri. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada dalam studi mereka. Kami menyerahkan setiap apa yang mereka perlukan dan butuhkan hari-hari ini. Tuhan mencukupkan semuanya. Setiap pergumulan, setiap pergumulan mereka di dalam studi, dalam kuliah, sekolah mereka, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan bekerja, Tuhan yang menyediakan apa yang mereka perlukan.
Dan kami percaya Tuhan juga memberikan orang-orang yang tepat, yang mensupport mereka, sehingga mereka bisa mengejar cita-cita mereka. Mereka bisa mengarahkan diri mereka pada masa depan dengan orang-orang yang tepat Tuhan, sesuai dengan Tuhan mau dan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya. Dan biarlah setiap kami terus memiliki hati murid yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berlari-lari menuju destiny yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami, menuju tujuan di mana Tuhan sudah menanti kami dengan mahkota kehidupan, mahkota yang kekal. Biarlah kami boleh menjadi pemenang hari-hari ini. Kami bangkit dari setiap apapun yang menghalangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri mezbah doa hari ini, dan biarlah kami siapkan hati kami dan hidup kami untuk terima berkat Tuhan. Mari saudara, kita angkat dua tangan kita, biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mezbah doa yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.